Baik, saya ucapkan selamat datang di acara Ngopi, Ngobrol Pintar bersama BEM FEBS Ugris 2024. Nah, bersama dengan saya Bapak Raden Yusuf Sidik Budiawan. Nah, hari ini bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik, senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman dari BEM FPBS yang selalu kreatif dan luar biasa. Terima kasih Ya, Bapak. Nah, begini Bapak. Pada hari ini tuh kita akan berbicara mengenai oke, topik PKM oke, atau program kreativitas mahasiswa. ya, Nah, menurut saya nih Pak, untuk mm, program kita atau PKM ini tuh pada lingkup FPBS itu minatnya itu kurang. Ya, mm, mungkin bagaimana menurut Bapak bisa mengenai program PKM ini? Apakah oke, Bapak ada saran bagaimana contoh brainstorming atau latar belakang dan lain sebagainya. Nah, ya, mungkin kita bisa awali dulu ya mengenai latar ya, belakang Bapak mengenai oke, dengan program PKM ini. ya, oke. Silakan Bapak. Sedikit mengawali ditanya latar belakang ya. Yang pertama dulu sewaktu mahasiswa juga pernah PKM juga. Oh iya. Kemudian kalau ketika menjadi dosen kan sudah tidak bisa PKM, tapi bisanya membimbing mahasiswa PKM begitu. Sudah 4 tahun ini menjadi pembimbing mahasiswa PKM. Kemudian di 2 tahun terakhir menjadi tim task force untuk dari universitas untuk PKM. Kemudian tahun ini menjadi koordinator PKM di bawah komando dari Ibu WD2. Wah, sungguh luar biasa Gitu. sekali Bapak J. ya. Nah, ini Em, salah satu amanah ya untuk bersama-sama. Ada beberapa hal yang barangkali perlu diluruskan Mas Hengki ya. Iya. Ya, yang pertama di APBS ini sebenarnya sih bukan menurunnya minat ya. Kalau menurun minat itu kan minatnya dulu tinggi kemudian menjadi rendah itu namanya menurun. Ya, kalau permasalahannya adalah dulunya itu belum tinggi juga gitu. Dan sekarang juga Iya ini betul. malah meningkat sedikit-sedikit malahan ya. Kalau Iya betul. kalau dilihat walaupun kita masih ada di 3 terbawah di semua fakultas di UGRIS itu yang menjadi PR, makanya ada task force yang 2 tahun ini akan kita kembangkan gitu. Dan sudah ada strategi-strategi juga dari fakultas untuk meningkatkan ini. Nanti barangkali kita bisa sambil diskusikan bersama-sama apa saja sih Pak strateginya dan bagaimana. Dan alhamdulillahnya ini dari BEM maupun Hima ini juga sangat mendukung itu. Dan mahasiswa juga gitu. Jadi ini saya kira kemarin-kemarin itu seperti barangkali 2 tahun yang lalu itu hanya 3 PKM saja, 3 judul. Ini kan saya juga mengamati perkembangannya juga. Walaupun dulu belum jadi koordinator kan kemudian saya lihat track recordnya juga. Itu tetapi banyak mahasiswa di APBS ini yang sebenarnya anggota dari fakultas lain gitu. Jadi direkrut fakultas lain kan ini berarti kan terhitung di fakultas lain tapi dia tidak terhitung di APBS sebagai salah satu Iya perwakilan betul. APBS. Sebenarnya banyak yang minat. Ya, Iya betul kakak Pak. tingkat itu banyak yang minat tapi ya ini karena jadi anggota di yang lain makanya tidak terhitung. Jadi kelihatannya kok APBS itu minatnya menurun, minatnya ini hanya kelihatannya saja sebenarnya tidak seperti itu. Oke, Ya. baik. Ternyata untuk mahasiswa FEBS tuh ternyata memang minat dalam PKM itu sebenarnya besar, hanya Ya. saja belum terlalu disorot gitu, Pak. Ya, betul. Betul. Dan di sisi lain juga jika ada yang minat malah bersama dengan fakultas lain jadinya tidak terlihat begitu. Betul Baik. sekali. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, dalam menyusun proposal PKM itu pernahkah Bapak menghadapi suatu kendala atau problem gitu, Pak? Oke. Dalam ini berarti dulu pengalaman saya sewaktu jadi mahasiswa Iya, atau betul. membimbing? Boleh waktu menjadi mahasiswa atau waktu membimbing mahasiswa ya begitu. Siapa Ya. tahu teman-teman kita yang menonton podcast ini bisa terinspirasi. Ya, oke. Sewaktu menjadi mahasiswa yang menjadi problem utama adalah informasi, Mas. Informasi. Iya, informasi terkait dengan PKM itu tidak secara gamblang itu kita dapatkan, kita peroleh gitu. Jadi dulu ketika saya mahasiswa kan belum ada nih yang YouTube, podcast yang kita bisa mendapat informasi itu ya bisanya dari dosen atau ketika ada fakultas atau prodi itu mengadakan suatu acara ataupun Hima mengadakan suatu acara. Jadi informasinya itu tidak semudah sekarang untuk diakses begitu. Itu yang
dulu kendalanya itu, padahal kan kita harus tahu berbagai macam informasi, trennya sekarang perkembangannya seperti apa, langkahnya bagaimana, mau memulainya itu seperti apa, itu kan kita butuh informasi juga gitu, agar kita tahu gitu nanti gambarannya seperti apa ya. Kadang-kadang kalau kita awam tidak ada gambaran, nah itu kan menjadi masalah itu. Yang jadi dulu pengalaman ketika menulis itu, salah satu solusinya adalah kalau ada kakak tingkat yang sudah punya tim, nah kita direkrut lah gitu ya Mas. Nah Betul, itu Pak. jadi lebih enaknya di situ, kita Iya, tidak mencari awam, mencari informasi. Tapi saya kira dengan sekarang yang seperti ini, era informasinya sudah luar biasa, apalagi di Upgris FBS geliatnya yang sudah seperti ini harusnya mudah untuk mendapat informasi itu betul. gitu. Iya. Iya. Em, itu mengenai problem ya, Pak. Ya. Nah, selama Bapak, oh ya, apakah ada tips khusus nih? Kadang kan mahasiswa mengajukan judul nih, terus tiba-tiba ditolak, kayak malah jadi aduh, gimana ya, kok kayaknya susah gitu menurunnya minat. Apakah Bapak ada tips khusus untuk mahasiswa atau teman-teman yang ingin lolos seleksi PKM ini, Pak? Ya, oke. Ini kebetulan saya juga mendampingi 2 kelas yang kami siapkan juga. Kalau di PBSI itu ada kelas menulis yang nanti akan tugas akhirnya adalah luarannya PKM, dan di PBI juga ada entrepreneurship, itu juga luarannya nanti PKM juga. Di bahasa daerah itu juga ada, termasuk folklore, semiotika, itu juga nanti luarannya adalah PKM gitu. Nah, terkait dengan tips ya Mas ya, Iya, yang betul. untuk agar menulisnya itu bagus ya itu ya. Jadi intinya sebenarnya PKM itu kan mencari solusi untuk suatu permasalahan Betul. itu ya. Iya. Dan kadang-kadang kita berpikirnya itu permasalahan yang terlalu besar, padahal permasalahannya itu bisa sederhana-sederhana. Baik, Pak Yusuf. Mengenai tanggapan Bapak ini, tadi ada mahasiswa yang masih malu atau masih ragu untuk mengikuti PKM. Nah, apakah dari Bapak ada suatu saran supaya mahasiswa ini bisa mengatasi rasa enggannya atau rasa ragu-ragunya untuk mengikuti PKM ini, Bapak? Oke, ya. Saran ya, salah satunya adalah biasanya kita itu ragu, malu. Ini pengalaman saya juga yang dulu pernah jadi mahasiswa membuat PKM juga, itu karena memang kurangnya informasi. Jadi memang carilah informasi sebanyak mungkin itu dari sumber-sumber yang memang sudah valid terkait dengan itu. Jadi nanti ada gambaran terkait dengan itu, oh PKM itu seperti ini toh, baru. Kemudian cobalah untuk memulai, beranilah untuk memulai, keluar dari zona nyaman, mencari tantangan baru begitu ya. Nah ini salah satunya seperti itu Mas Singgi. Oke. Ya. Baik, berani dan harus bisa keluar dari zona nyaman. Ini Ya. sungguh simbolis banget sih, terutama untuk laki-laki ya. Ini Iya, harus betul. digencar lagi ya, Pak, untuk PKM ini. Iya. Baik, Bapak. Menurut Bapak, PKM ini, selama Bapak mengikuti PKM waktu entah mahasiswa atau waktu sebagai pembimbing dosen, saat sudah jadi dosen, menurut Bapak, pertanyaan ini, Pak, PKM itu sulit atau mudah atau biasa saja, Pak? Oke. Ya, PKM itu ini Mas, sebenarnya adalah PKM itu melatih kita untuk berpikir tingkat tinggi. Sebutannya sekarang kan high order thinking skill, HOTS gitu ya. Jadi berpikir kritis lah di mahasiswa yang sekarang memang sangat ditekankan di semua universitas begitu. Bahkan ketika akreditasi itu dilihat apakah sampai mata kuliahnya sudah mengikuti berpikir kritis dan lain sebagainya. PKM salah satunya itu. Kalau orang yang belum terbiasa dengan berpikir kritis, mungkin barangkali itu menjadi hal yang butuh effort, butuh usaha lebih ya. Tapi kalau mahasiswa yang sudah biasa berpikir kritis, itu akan menjadi hal yang ya biasa saja gitu kan. Kita dari hal-hal yang sederhana saja, misalnya ada kita makan di satu tempat kepedesan gitu Mas, Hengki kepedesan gitu. Pernah nggak kita berpikir, oh kita buat, kalau minum kadang-kadang kan ada jenis-jenis minuman yang itu tidak menghilangkan pedas gitu. Nah Betul. kita buat saja satu permen yang itu dengan cepat menghilangkan pedas. Nah itu jadi judul PKM, itu kemarin tembus nasional, lolos pendanaan. Ada program yang lainnya ketika misalnya karena sudah terbiasa PKM, kita jalan-jalan lihat keluar kampus misalnya kok ada
sungai itu misalnya, loh sungainya kok hitam kok bau, nah jadi program PKM nih ya gitu ya, jadi membersihkan sungai biar tidak hitam, jernih dan tidak bau gitu ya. Jadi itu kan bisa manfaatnya juga banyak untuk masyarakat juga, masyarakat umum yang lewat di situ kan juga ada penjual-penjual juga, itu mereka terbantu semuanya dengan program-program dari kita, kreativitas kita gitu. Itu hal-hal yang sederhana gitu. Jadi sebenarnya mencari ide PKM itu mudah sebenarnya kalau kita mau ya ini bisa berpikir kritis dengan apa yang ada di sekitar kita. Ya, kita manfaatkan apa yang ada di sekitar kita dengan tren-tren PKM yang saat ini. Begitu Mas Hengki. Nah, ternyata untuk membuat judul, mengajukan judul PKM, terus untuk menyelesaikannya itu ternyata sederhana ya Pak. Sederhana. Dan bahkan selain mudah, ini juga sangat bermanfaat untuk masyarakat Betul, terutama. betul. Kayak topik ada ayam tetangga lepas misal. Iya, Nanti wah jadi masalah ini bisa jadi jadi masalah. topik PKM. Iya, salah satunya itu. Baik, jadi intinya PKM ini sebenarnya sesuatu hal yang tidak menakutkan, semenakutkan itu ya. Iya. Mungkin itu muncul dari pemikiran kita sendiri kalau ternyata atau nanti oh ini susah begitu. Iya. Iya. Baik, saya rasa itu adalah topik penutup kita pada hari ini Bapak Ya, untuk oke. topik PKM. Ya. Terima kasih atas waktunya. Saya Sama-sama, ucapkan terima Mas kasih Hengki. banyak Ya. Bapak Yusuf. Mungkin Iya. kita bisa membahas topik-topik lain di sesi selanjutnya. Oke. Baik.